Kisah sahabat Nabi. Abdurrahman bin Auf, sahabat bertangan emas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita jumpa lagi di sesi pembelajaran kisah-kisah inspiratif. Kali ini kita akan mendengarkan kisah inspiratif dari salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abdurrahman bin Auf. Siapa sih sosok Abdurrahman bin Auf? Dan seperti apa kisahnya sehingga ia dijuluki sebagai sahabat bertangan emas? Yuk kita dengarkan. Kisah Abdurrahman bin Auf, sahabat bertangan emas. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu adalah salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang istimewa. Dia dikenal sebagai seorang pedagang yang sangat sukses. Kekayaan yang dimilikinya sangat banyak. Hal ini karena dirinya diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kemahiran dalam bidang perdagangan. Barang apapun bisa menjadi komoditas dagang yang bernilai jual jika dipegang oleh Abdurrahman bin Auf. Karena kemampuan inilah sehingga ia dijuluki sahabat bertangan emas. Meski memiliki kekayaan yang berlimpah, tidak lantas membuat Abdurrahman bin Auf menjadi orang yang sombong. Justru ia menjadi pribadi yang sangat tawadu dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain karena kemampuannya dalam berdagang, julukan sahabat bertangan emas ia peroleh karena kegemarannya dalam bersedekah. Abdurrahman bin Auf adalah sosok yang sangat dermawan. Ia tak segan-segan untuk menyumbangkan seluruh hartanya untuk membantu perjuangan Rasulullah menegakkan agama Islam dan juga membantu masyarakat di sekitarnya. Bahkan dari beberapa sumber mengatakan bahwa harta yang dimiliki oleh hampir seluruh masyarakat Madinah pada masa itu berasal dari harta milik Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf lahir di kota Makkah pada tahun 580 Masehi, 10 tahun setelah tahun gajah. Ia lebih muda dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayahnya bernama Auf bin Abdu bin Al-Haris Az-Zuhri yang merupakan tokoh terkemuka dari Bani Zuhroh. Sementara ibunya bernama Ashifa binti Auf Az-Zuhriyah. Nama asli Abdurrahman bin Auf adalah Abdu Amru sebelum memeluk Islam. Setelah memeluk Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengganti namanya menjadi Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf memiliki banyak keutamaan, antara lain ia merupakan golongan as-sabiqunal awwalun, yaitu orang-orang yang termasuk generasi pertama yang masuk Islam. Ialah satu dari 8 orang yang pertama masuk Islam saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baru memulai dakwahnya. Abdurrahman bin Auf masuk Islam 2 hari setelah Abu Bakar As-Siddiq. Ia merupakan satu dari 5 orang yang masuk Islam melalui ajakan Abu Bakar As-Siddiq. Oleh karena itu, Abdurrahman bin Auf menjadi satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia juga merupakan satu dari 6 sahabat yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab sebagai anggota musyawarah dalam pemilihan khalifah sesudah Umar bin Khattab.
Pada masa awal-awal dakwah Islamiyah yang dilakukan Rasulullah SAW di kota Mekah, tekanan dan ancaman dari kaum kafir Quraisy begitu besar. Hal ini membuat kondisi umat Islam sangat tersudutkan, bahkan terancam jiwa dan raganya. Akhirnya datanglah perintah hijrah kepada Rasulullah dan umat Islam ke kota Madinah. Dan Abdurrahman bin Auf menjadi salah satu pelopor kaum muslimin yang ikut hijrah ke Madinah. Ia dan kaum muslimin lainnya berangkat hijrah ke Madinah dengan meninggalkan harta benda mereka. Bahkan mereka harus meninggalkan anggota keluarga dan saudara mereka yang belum beriman. Abdurrahman bin Auf hanya membawa pakaian yang melekat di tubuhnya. Ia tidak memiliki lagi harta bahkan sepeser pun. Sesampainya Rasulullah dan kaum muslimin di Madinah, mereka disambut dengan penuh sukacita dan rasa persaudaraan. Penduduk Madinah tersebut disebut dengan kaum Ansor. Hal pertama yang dilakukan Rasulullah SAW di Madinah adalah membangun masjid sebagai pilar pertama dakwah Islam di Madinah. Selanjutnya, Rasulullah membangun persaudaraan kaum Muhajirin dan Ansor yang berlangsung di rumah sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Saat itu terdapat 90 orang dari kalangan Ansor dan Muhajirin yang berkumpul. Nabi SAW kemudian mempersaudarakan mereka satu persatu untuk saling tolong menolong. Diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah telah mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Ar-Rabi al-Ansori tatkala tiba di Madinah. Sa'ad bin Ar-Rabi al-Ansori adalah salah satu orang terkaya di Madinah pada masa itu. Ketika dipertemukan dengan Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Rabi berkata kepada Abdurrahman bin Auf bahwa ia ingin memberikan separuh dari kekayaannya untuk Abdurrahman bin Auf. Namun dengan lembut dan penuh rasa hormat, Abdurrahman bin Auf menolaknya. Ia hanya minta ditunjukkan di mana letak pasar tempat orang-orang Madinah biasa melakukan jual beli. Akhirnya Sa'ad bin Rabi mengajak Abdurrahman bin Auf menuju pasar tersebut. Pasar itu dinamakan Pasar Koinuko karena para pedagang di sana kebanyakan adalah orang Yahudi yang berasal dari Bani Koinuko. Keesokan harinya, Abdurrahman bin Auf datang ke pasar. Ia mengamati peluang apa yang layak untuk dijual di sana. Dengan kemahirannya dalam bidang perdagangan yang dimilikinya, ia membangun kerjasama dengan seorang pengrajin alat perkebunan di Madinah. Abdurrahman bin Auf meminta izin untuk menjualkan barangnya, yakni dengan cara mengambil barang di hari itu dan akan dibayar esok hari setelah barangnya laku. Sungguh cerdas pemikiran Abdurrahman. Ia dapat memulai bisnis meski tanpa modal sepeser pun. Tidak butuh waktu lama, Abdurrahman bin Auf pun memiliki sebuah kios di pasar. Abdurrahman begitu jeli dalam melihat situasi dan kondisi. Hal itu terbukti ketika Abdurrahman bin Auf memutuskan untuk membuat sebuah pasar baru karena melihat kondisi pasar lama yang padat dan kumuh, sehingga kurang nyaman bagi pedagang maupun pembeli. Suatu hari ia mengajak kerjasama seorang pemilik lahan yang ada di dekat pasar Madinah untuk membangun sebuah pasar baru yang lebih baik.
Abdurrahman bin Auf menyediakan modal untuk membangun pasar, sementara pemilik lahan menyediakan tanahnya. Sistem kerjasama yang dibangun adalah sistem bagi hasil. Biaya sewa yang ditawarkan seikhlasnya saja, sehingga tidak butuh waktu lama. Semua lapak pasar pun terisi penuh. Dalam berdagang, Abdurrahman mengupayakan penjualan dilakukan secara tunai. Jika hari ini ada barang yang terjual dan mendapat keuntungan, maka ia dapat mengambil barang lagi untuk dijual keesokan harinya, sehingga perputaran barang jualan dapat berjalan dengan lancar. Dalam menjual dagangannya, Abdurrahman bin Auf sangat memperhatikan kualitas barangnya. Jika ada barang yang cacat, maka ia akan menyampaikan secara jujur kepada pembeli. Hal ini seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berdagang dengan jujur, sehingga para pembelinya pun sangat percaya terhadap semua barang yang dijualnya. Hal inilah yang membuat Abdurrahman bin Auf dapat menjalin relasi untuk mengembangkan usahanya lebih besar. Seiring berjalannya waktu, bisnis Abdurrahman bin Auf berkembang pesat. Bermodalkan keuletan dan kejujuran dalam berdagang, ia memiliki harta yang sangat banyak dan melimpah. Akan tetapi kekayaan tidak membuatnya lupa diri dan sombong. Kekayaan yang dimilikinya tidak digunakan untuk foya-foya atau kesenangan duniawi. Abdurrahman bin Auf justru hidup sederhana dan rajin bersedekah. Ia dikenal sebagai sosok kaya raya yang banyak bersyukur dan dermawan. Ia memiliki sifat yang sangat tawadu. Kekayaan yang dimilikinya tidak mempengaruhi jiwanya yang penuh iman, ketakwaan, dan tetap sederhana. Bahkan, apabila ia sedang bersama budaknya, orang akan sulit membedakan di antara mereka mana yang majikan dan mana yang budak. Hal itu karena Abdurrahman bin Auf mengenakan pakaian yang sangat sederhana, bahkan nyaris sama dengan budaknya. Allah memberikan kemahiran pada Abdurrahman bin Auf dan dapat membaca peluang bisnis sekecil apapun. Dengan kemampuan itulah Allah memberinya kemudahan untuk mendapatkan harta melalui perdagangan. Kepiawaiannya dalam berbisnis dan berdagang sungguh tidak diragukan lagi. Kesuksesan Abdurrahman bin Auf juga tidak lepas dari ketakwaannya yang besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat dermawan yang begitu luar biasa dan kepandaiannya dalam mengatur waktu dengan sebaik-baiknya. Baginya, harta hanya sebatas titipan. Harta hanyalah alat untuk bisa berjuang di jalan Allah demi meraih keridhoannya. Begitu besar berkah yang diberikan Allah kepadanya, sampai ia dijuluki sahabat bertangan emas. Tak heran jika dirinya banyak dicintai oleh sahabat yang lain. Apalagi dirinya banyak berjasa menyumbangkan kekayaannya untuk kejayaan Islam. Abdurrahman bin Auf meninggal pada tahun 31 Hijriah saat berusia 72 tahun. Ia dimakamkan di pemakaman Baqi dan diimami oleh Utsman bin Affan. Hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah: yang pertama, hendaknya dengan sesama muslim kita harus saling menyayangi dan tolong-menolong, seperti sikap yang ditunjukkan oleh Sa'ad bin Rabi ketika dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf. Hikmah yang kedua, ketekunan dan keuletan dalam berusaha akan membuahkan hasil yang maksimal. Hal inilah
seperti yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf pada awal membangun usahanya di kota Madinah. Hikmah ketiga, hendaknya kita tidak sombong dan juga harus rajin bersedekah ketika diberi kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti sikap yang ditunjukkan oleh Abdurrahman bin Auf yang tetap tawadu dan gemar bersedekah dengan hartanya. Karena sedekah tidak akan mengurangi harta kita, justru Allah akan melipat gandakan harta yang kita sedekahkan. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah kisah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Semoga kisah tersebut dapat menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.